Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau disilakan untuk duduk kembali. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Biasa kalau suara terlalu kuat tuh karena ada sukacita Natal ya. Amin. Sumakan kue Natal tadi malam. Jemaat mana yang belum Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan pada pagi hari ini berkenaan dengan kita merayakan peristiwa Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak saudara orang beriman, berbicara soal keluarga. Keluarga adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang bisa saja. Kenapa sehingga saya pakai bisa saja, Bapak Mama? Karena dia bisa terdiri atas ayah, ibu, tanpa anak, ayah, ibu, anak-anak, ayah, ibu, anak-anak, balomlah yang datang kau tinggal dengan kita. Itu keluar. Atau ada yang bilang sondet itu orang asing. Keluarga sekumpulan kelompok kecil atau unit terkecil masyarakat yang tentunya Bapak Maba saudara terikat. Bisa saja karena hubungan saudara. Yang tadi Bapak Mama dengan anak-anak. Itu ada hubungan saudara, keluarga dekat. Tetapi juga Bapak saudara orang beriman karena hubungan tidak saudara. Bisa jadi kotong pun keluarga. Atau juga karena hubungan perkawinan. Sekelompok atau unit kecil ini Bapak saudara orang beriman tinggal bersama dan saling menanggung, berinteraksi seorang dengan yang lain. Dalam keluarga Bapak saudara orang beriman, kita pasti akan berjumpa dengan banyak pengalaman hidup. Dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi iman. Ada baik dan ada buruk. Ada keluarga yang sempurna, tetapi juga ada keluarga yang tidak sempurna. Dari sisi baik dan sisi buruk, dari sempurna dan tidak sempurna. Tentunya Bapak Maba saudara orang beriman, kita akan berjumpa dengan banyak hal. Kecewa, marah, terluka, sakit hati, bemarah. Dalam rumah ada yang bemarah. Sampai ini Natal, beta masih ada. Ditambah lagi Bapak Maba saudara orang beriman, di sana bukan hanya hal-hal buruk untuk membentuk kita, tetapi di sana juga tercipta persekutuan, cinta kasih, dan juga ada banyak hal sebagai bagian ujian iman bagi setiap keluarga. Karena itu kalau orang berkeluarga jangan hanya mau terima yang baik tok. Amin. Mama mau berkeluarga tuh jangan nanti dapat ame di pusan baik bilang, itu waktu kau becing di lupa. Ada yang pernah bilang begitu Bapak Pitai? Iya ada. Bapak-bapak juga gitu. Kalau menemukan ketidaksempurnaan, jangan bilang ini perempuan. Coba itu waktu bacang kawin dengan lu nenek moyang. Tidak ada yang sempurna. Kalau ketong berbicara soal keluarga, ada banyak hal yang akan ketong temukan Bapak Mama saudara orang beriman. Karena itu yang muda-muda yang ini hari sidi, setelah urus surat sidi jangan bilang urus surat keluarga. Amin. Atau ada yang semua urus surat keluarga. Nenaka, dia pun kacau lebih banyak dari dia pun aman. Jadi kalau sona bentuk keluarga aman, kalau su bentuk keluarga kecap.
Itulah sisi baik dan sisi buruk Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Tetapi juga ini bukan berarti saya kasih informasi ketakutan untuk yang muda-muda. 2026 kau tahan-tahan dulu Jangan. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yusuf dan Maria adalah dua orang muda yang tentunya Bapak-Bapak Saudara baru saja kemudian mereka berupaya menjalani tahap mengenal dan kemudian masuk pada suatu babak baru untuk menjadi keluarga dengan tahapan menurut budaya orang Yahudi, yaitu bertunangan. Kotong orang timur juga gitu di pun tahapan. Makan sirip pinang itu yang dia pun nama bertunangan. Nenaka. Tep, Om Alek. Ibu anak buah dong belum jadi buah sutunduk. Makan sirip pinang itu yang dia pun nama bertunangan. Kotong sekarang sudah ada di zaman modern. Jadi pas makan sirip pinang habis, Bapak tuh bilang ingat. Tiap bulan na antar ame benang komentu tenune. Sekarang susonde ada lain. Tapi zaman-zaman mama-mama rambut putih sekarang kalau pas makan sirip pinang habis, peli benangko antar ko dia tenun kas kita. Bawa benangko dia renda ame kas kita supaya pas di hari hana isi lamari ada. Bertunangan ini tahapan yang sangat penting. Tetapi Bapak-Bapak Saudara orang beriman, bertunangan bukan berarti hidup bersama. Alias kalau makan sirip pinang itu belum kasih kesempatan kau hidup sama-sama. Dia pun maksud supaya kalau kau tahu berjalan pi datang. Ingat dulu. Kemarin sudah bunuh kau no. Lu datang suku begeser sang lu. Tapi ada juga yang nekat dong sebelum janur kuning. Dia bukan milik siapa-siapa. Amin Bapak MC. Beta sengaja curi bab 2 pun kata-kata. Bertunangan itu berarti bahwa belum ada tahapan untuk tinggal dan hidup bersama. Karena itu orang akan mengupayakan untuk saling baku jaga seorang dengan yang lain. Bapak-bapak Saudara orang beriman, tetapi firman Tuhan ini menyatakan memakai kata ternyata. Pikir nyata ini bikin naskah takuju menenaka. Ternyata iya, ini kata ini sebenarnya dia sudah jadi satu bahan khotbah, hanya kata ternyata. Ternyata ini bikin kaget, bikin naskah, bikin orang pikir dua kali. Kenapa sehingga demikian Bapak-Bapak Saudara orang beriman? Ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tuhan nih. Bapak-Bapak Saudara, Maria hamil di luar nikah, ini berita buruk. Goncangan bagi keluarga, kabar buruk untuk keluarga. Bapak mama bisa baku ruhi dalam rumah tangga hanya karena dia punya anak gadis dalam kondisi demikian. Akan ada salahmu dan salahku. Mama kurang didik, bapak sonde jaga. Amin. Kita akan baku kasih salah. Ini berita buruk bukan hanya bagi keluarga. Berita buruk ini bagi tunangannya Yusuf. Sebab apa Bapak-Bapak Saudara orang beriman? Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Tetapi di berita buruk dan masalah yang datang menimpa adalah bahwa laki-laki muda itu, perempuan yang dia jaga, hamil di luar perkiraannya. Ini memberi pukulan berat, hamil di luar nikah. Biasanya kalau kejadian yang begini menyebar dengan cepat, amin. Lebih cepat dari telegram, amin. Bakusu sebentar sampai di kecamatan Batu Putih. Son tinggal di Amnuban Selatan lain. Amin. Menjadi buah bibir orang. Duduk di mana-mana mama-mama dan nona-nona itu sambil tedek kutu sambil omong. Amin. Itu terjadi di kita. Bukan hanya jadi buah bibir, akan dikucilkan.
dan ada banyak hal lain dalam konsep berpikir orang. Akan dicemoohkan, ditertawakan karena kehamilan yang ternyata. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti akan banyak pendapat orang datang. Masih bertahan untuk apa? Berhenti suruh. Amin. Yang biasa om begitu nanti orang ketiga, karena memang dia senang lihat kotong hancur. Yang kedua, kalau mau bertahan dianggap tidak laku. Kok perempuan biasa? Kok itu bukan lupung tuh? Nah, perempuan biasa dianggap laki-laki tidak laku lah. Laki-laki tidak laku-laku. Hanya lihat yang itu sah. Yang ketiga, untuk perempuan yang berkhianat, sama kayak beta yang pecinta orang lain yang memiliki. Amin Bapak Os. Beta yang pecinta orang lain yang memiliki. Kau beta semakan siripinang dia lu subat tunangan. Nah sekarang lu datang dalam keadaan begini. Kau itu bukan bepung. Beta yang pecinta jaga baik-baik te orang lain yang dapat. Mudah-mudah dong, jangan sampai ada dalam kondisi kayak Yusuf. Beta yang pecinta orang lain yang apa Riki? Memiliki. Yang berikut Bapak saudara, pendapat orang sonde menjaga kesucian. Bahkan ada banyak hal lain yang akan dilontarkan. Yusuf berhak untuk menentukan pilihannya, menerima atau menolak tunangannya Maria. Bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Maria harus menanggung apa yang dilakukannya. Saya kasih tahu di minggu terakhir Adventus, kalau yang begitu dirajam sampai mati, Yusuf tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Bagaimana menyikapi akan hal itu? Berbeda dengan pandangan orang yang tadi beta suka kasih tahu, kasih tinggal dan seterusnya. Tetapi Bapak Mama saudara orang beriman, dalam hal itu Yusuf ada dalam tuntunan perkenanan Tuhan. Malaikat Tuhan datang meneguhkan hati Yusuf ketika dia sedang tidur, hadir dalam mimpinya, bukan memaksa, tetapi membawa Yusuf dalam rencana dan karya Allah yang besar bagi rencana penyelamatan isi dunia. Membawa Yusuf untuk kemudian dia membentuk suatu keluarga yang dibentuk oleh tangan Tuhan, untuk Tuhan menyatakan akan kehendak dan kemuliaannya. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat itu berkata, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau kau dapat mimpi begitu tuh, sulari di ujung jembatan. Amin. Amin. Tak serdi seberapa bulan Ini angka pas ini. Roh Kudus itu burung. Soalnya ada sio burung toh, yang ada sio ayam. Iya Bapak Mama. Soalnya ada sio burung, orang akan tulis sio ayam, sio anjing, sio babi. Kau tahu dapat mimpi begitu tuh sulari pi. Amin. Coba angkat tangan yang suka JO, judi online. Majelis dong juga ada. Bukan soalnya ada. Duduk cakar-cakar sama ke pakar matematika, hari-hari berharap kalau bisa mimpi ke Yusuf. Berhenti. Natal ini bukan soal mimpi, Natal ini soal kenyataan. Tetapi itu merupakan wahyu kebenaran yang disampaikan Allah bagi Yusuf untuk meneguhkan iman dan hatinya. Apa yang menjadi pilihannya benar. Dia bukan saja bertanggung jawab kepada kehidupan Maria, tetapi juga untuk melanjutkan tahapan menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak saudara orang beriman,
yang Yusuf buat. Yang pertama, Yusuf percaya pada kebenaran Allah dan taat melakukan hal itu. Yang sini dong, Yusuf percaya dan taat akan kebenaran Allah. Yang ini hari jadi Bapak Ani, Mama Ani dong. Yusuf itu percaya dan taat akan kebenaran Allah. Dia tidak meragukan apa yang Allah rancangkan. Dia tidak meragukan apa yang Allah nyatakan bagi dirinya dan juga Maria. Dia tidak meragukan imannya kepada Tuhannya. Karena itu dia taat dan percaya. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Dia dapat wahyu di mimpi, tetapi dia ambil keputusan yang tepat, mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam ketaatan dan juga dalam percaya, Yusuf dibawa oleh Allah untuk melakukan apa yang benar. Jangan sampai ketaatan dan percaya ini hanya karena ini hari mau pengakuan dan janji jadi anggota SIDI. Tetapi kemudian itu ketaatan dan percaya tidak melakukan dalam kehendak terang kasih Allah. Kau pun tindakan kadang-kadang sudah jalan. Amin. Nanti habis SIDI itu nanti hanya di perjamuan perdana. Itu kotong pemuka penuh saat gereja. Amin. Musnas. Jangan sampai pas SIDI kemudian perjamuan pertama muka penuh di gereja. Kemudian dia sudah lewat 1-2 tahun, terus ame bayi-bayi dan nenek-nenek dong. Bilang bosong yang sumur terima tolas dan bab tua jadi pigi sudah. Tindakan itu yang perlu untuk dilakukan. Jangan sampai mau SIDI ini karena menjelang Natal semua batas sosok dan ini panitia hari raya gerejawi dong. Kotong ju ikut begitu selesai kotong cari ame pemuda nih nenek kadu. So tidak ada sama sekali. Semua jalan merantau di Kalimantan, Kalimati, semua ada habis. Iman itu membawa kita dalam percaya dan taat kepada kebenaran untuk melakukan. Melakukan bukan hanya soal kehidupan iman, dalam kehidupan persekutuan nih hidup. Persekutuan sebagai orang percaya. Persekutuan dalam satu keluarga Allah. Tindakan iman apa yang akan kau buat di tengah-tengah keluarga. Kemarin pembasuhan kaki itu menangis mas kakeduk. Amin. Yang SIDI dong yang son SIDI jangan bilang amin. Beta son tahu apa yang dong omong dan dong bapak mama. Tetapi semoga setelah ini SIDI begitu mama panggil, lu omong tua kalau pemulut babusa. Iya. Kakak mari kau bikin ini dulu. Kau tunggu dulu tuh. Kau langsung bisa lihat orang bahagia sedikit. Mama bahagia kalau orang susah dan susah kalau orang bahagia. Amin. Yang SIDI dong ada begitu. Berani bikin begitu mama bapak kemarin itu kasih tahu dong bilang pulang dan renungkan. Tindakan nyata yang Allah perlukan untuk mencari dan menemukan akan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua bapak saudara orang beriman. Yusuf adalah pribadi yang memiliki ketulusan hati. Dia adalah pribadi yang memiliki ketulusan hati. Kalau kekotong begitu angka buang. Perbandingan sekarang laki-laki dan perempuan itu 10 berbanding 1000. Kalau perempuan ada 1000, laki-laki 10. Lepong lagu hati senang, amin. Kok ini kalau perempuan begini banyak, lu sama angka buang cari 1 lah itu. Bahkan bisa 5. Yang sudah dapat itu persoalan. Itu dia bermasalah. Bayangkan saja kalau perempuan sudah buang 10 berbanding 1000 dan dia belum dapat sampai ini hari ini. Ini sunatal ke 2005 kali, 2025 kali. Dia belum dapat juga. Soal nanti sebentar beta syafaat khusus untuk dia di mimbar. Yusuf memiliki
ketulusan hati. Bapak Bapak Saudara orang beriman, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau untuk mencemarkan nama istrinya. Ketulusan hati lahir dari hati nurani yang bersih, hati nurani yang mengasihi, hati nurani yang datang karena kebenaran sejati. Ketulusan hati diungkapkan dengan tutur kata, perkataan dan perbuatan. Kalau yang tulus hati kau tolong lihat di pemuka sadar jauh, Tuhan hitung nasi nemen. Dari jauh saya apalagi kalau dekat, wih setan Tuhan. Amin. Ketulusan hati akan mencerminkan tindakan tiap-tiap orang. Karena itu Yusuf mau dengan diam-diam kasih cerai itu Maria. Tetapi roh Allah bekerja dalam hatinya, memberikan baginya hati yang tulus untuk menerimanya. Karena masih ada tahapan selanjutnya untuk membangun keluarga Allah, bagi rencana besar Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Ketulusan hati adalah ketulusan untuk mengasihi Tuhan. Ketulusan hati bukan supaya kau sombong diri bilang betana, tetapi ketulusan hati untuk mengasihi Tuhan, menerima apa yang menjadi rancangannya, melakukannya dengan benar dalam tindakan-tindakan kita tiap hari. Yang ketiga, Bapak Saudara orang beriman, Yesus 21 menit. Yusuf menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Yusuf menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan ini, Bapak Saudara orang beriman, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Menjaga kesucian diri sebagai orang muda, menjaga kesucian diri untuk kemudian mendapatkan apa yang baik yang Allah rancangkan. Yang muda-muda dong omong soal kesucian diri ini, bukan hanya omong soal pengalaman Maria. Ini hari bosong jaga kesucian iman. Ingat baik-baik, kemarin Bapak PJ pun pesan dua hal sah. Yang pertama, jangan karena itu nona cantik, itu nyong pun ganteng, tetapi dia son seiman ju bosong pakai itu lagu antara nyaman dan cinta. Berhenti. Jangan sampai ini hari nanti kau tahu menyanyi sambil menangis. Kemudian sebentar bilang mama besu cinta mama sudah mama kau tahu salah satu keluar toh. Nah, beta kes bosong. Itu beta ke bastoga kas bosong. Jangan sampai karena dia pun cantik, dia pun ganteng bosong kas tinggal bosong pun iman dengan Tuhan. Jangan sampai karena dia pun cantik, dia pun ganteng, maka bosong sonde menjaga bosong pun kekudusan, kesucian iman dengan Tuhan. Sebagaimana bosong pun janji hari ini dengan Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang nanti karena komitmen pribadi, keinginan, kau meninggalkan kau pun kekudusan dan juga kesucian iman dengan Tuhan. Karena itu pegang apa yang ada padamu. Yusuf benar-benar memegang janji. Dia menjaga kesucian dan jati dirinya sebagai orang muda yang mengasihi akan Tuhan. Karena itu dia melakukan apa yang benar. Tetapi juga Bapak Saudara orang beriman, lebih daripada itu, Yusuf melakukannya dalam ketaatan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman dan ketaatan membawa Yusuf untuk membangun keluarga Allah. Iman dan ketaatan itu yang kemudian membawa Allah untuk hadir dan menyelamatkan tiap-tiap keluarga. Bukan hanya Yusuf dan calon keluarganya, tetapi juga bagi setiap keluarga Kristen, keluarga orang percaya. Tema besar yang diangkat bukan hanya oleh Sinode Gemit, oleh PGI dan KWI hari ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan bapak mama, suami, istri, anak-anak. Allah hadir untuk menyelamatkan kita sekalian. Dalam iman kita kepada Tuhan sebagai janji untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengiring dia, tetapi juga sebagai janji kita kepada Tuhan dalam pengajaran, dalam didikan yang benar bagi anak-anak kita, dari mereka masih kecil sampai beranjak
menjadi dewasa. Ini merupakan janji iman kita. Karena itu biar Tuhan membawa kita dalam rencana. Biarlah Dia hadir dan menyelamatkan akan keluarga kita. Menjadi bagian untuk menyelamatkan akan kita. Akhirnya Bapak Saudara orang beriman, Natal tahun ini Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga. Allah hadir untuk membawa damai sejahtera. Supaya dalam keadaan-keadaan di mana kita berputus asa, di mana kita kecewa, di mana hidup menjadi retak, rapuh, dan juga ada banyak pengharapan-pengharapan yang tertunda, Allah datang dengan cinta kasih. Dia membawa kita dalam setiap ujian iman untuk kita menemukan pemulihan-pemulihan daripadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Teruslah berpengharapan di hari Natal. Amin.